5 metode mengetahui apakah pacar berselingkuh. Apakah ada yang lain dari biasanya? Mencari kerahasiaan, dengarkan perkataan pacar, memperhatikan bukti-bukti kuat, meminta penjelasan pacar. Anda harus khawatir jika pacar Anda selingkuh. Tidak semua orang selingkuh. Tidak jarang rasa khawatir ini tidak beralasan. Mungkin pacar Anda harus lembur, atau perempuan lain di kamar mandi adalah saudara kandungnya. Namun, terdapat beberapa pertanda kuat untuk mengetahui apakah pacar Anda selingkuh. Semua orang pasti pernah curiga pacarnya berselingkuh. Tanyakan diri Anda sebelum menyelidiki barang-barang pribadi pacar Anda. Apakah dia mencintai Anda? Jika benar, artinya pacar Anda masih setia, dan pertanda-pertanda ini hanyalah kebetulan belaka, sehingga sebaiknya Anda meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal positif yang dilakukan pacar dan seberapa besar rasa cintanya kepada Anda. Metode 1. Apakah ada yang lain dari biasanya? 1. Perhatikan perubahan dalam rutinitas normal pacar Anda. Misalnya, apakah pacar Anda lebih sering terlambat pulang kerja di malam-malam tertentu? Terkadang, perubahan kecil dalam rutinitas bukanlah pertanda kuat bahwa seseorang berselingkuh. Namun, Anda masih perlu jeli dan waspada. 2. Tentukan apakah Anda merasa pacar sering uring-uringan secara tiba-tiba dan suka memulai pertengkaran. Terkadang, kekasih yang selingkuh akan mengalihkan rasa malu, marah, dan bersalah kepada Anda dengan memulai pertengkaran, lalu pada akhirnya menyalahkan Anda. Pendeknya, pacar Anda sedang butuh melampiaskan perasaan negatifnya. 3. Pikirkan apakah pacar mulai berhenti bicara dengan Anda. Apakah kekasih yang biasanya suka mengobrol tiba-tiba terasa menjauh? Keintiman hubungan kalian mungkin mulai berkurang karena pacar sudah menemukan orang lain. 4. Cari tahu apakah pacar Anda wanginya berbeda ketika berada di dekat Anda. Hal ini klise, tetapi bukan berarti salah. Jika Anda mencium bau parfum yang tidak Anda gunakan saat berada di dekat pacar, artinya dia telah berada terlalu dekat dengan pemakai parfum tersebut. 5. Perhatikan perubahan minat, termasuk musik, pandangan politik, masalah sosial, buku favorit, atau film. Ketika seseorang menghabiskan banyak waktu bersama orang lain, orang tersebut akan mengadopsi, atau setidaknya memahami, hal-hal yang disukai orang lain itu. Jika pacar Anda tertarik pada sesuatu yang sebelumnya dibenci, mungkin dia telah banyak terpengaruh oleh orang lain. Metode 2. Mencari kerahasiaan. 1. Percaya dalam hubungan kalian. Apakah pacar membiarkan Anda menyentuh atau melihat-lihat ponsel, surel, dan lain-lain? Jika pacar menyembunyikan ponsel dari Anda, atau menghapus pesan sebelum memberikan ponselnya kepada Anda, artinya ada sesuatu yang dia tidak ingin Anda lihat. 2. Perhatikan apakah pacar meninggalkan ruangan saat menerima telepon. Apakah ketika Anda menanyakan siapa penelepon atau pengirim pesannya, jawaban yang diberikan adalah bukan siapa-siapa? Pertanda ini juga merupakan isyarat penting, karena menandakan pacar memiliki sesuatu yang disembunyikan. 3. Perhatikan keengganan pacar saat Anda datang tanpa pemberitahuan. Apakah pacar menjadi marah saat Anda datang tiba-tiba, atau hanya mengirim pesan saat sedang di rumah dan tidak pernah menelepon? Perilaku ini juga merupakan pertanda selingkuh. Karena suatu alasan, pacar tidak menginginkan Anda datang ke rumahnya di waktu-waktu tertentu, dan tidak mau menelepon Anda saat berada di rumah. 4. Perhatikan apakah pacar harus beres-beres sebelum mempersilakan Anda masuk ke rumah, kamar, atau mobilnya. Jika ada anting-anting tergeletak di kursi depan mobil, atau kondom di belakang tempat tidurnya, butuh waktu ekstra untuk membereskan barang-barang tersebut. Metode 3. Dengarkan perkataan pacar. 1. Perhatikan apakah pacar sering menjelekan orang lain. Pacar mungkin mengatakan hal-hal kejam terhadap orang tersebut, tetapi orang ini terus-menerus dibicarakan setiap hari. Pacar mungkin mencoba membuat Anda berpikir bahwa orang tersebut tidak disukainya, dan berharap Anda tidak curiga kepada orang tersebut. 2. Pergoki pacar saat berbohong.
Tanyakan pacar secara santai tentang di mana dia berada di waktu tertentu dan biarkan pacar Anda menjawab. Ingat jawabannya, dan tanyakan lagi beberapa hari kemudian. Jika pacar Anda terus berbohong, sulit untuk mempertahankannya. Jika pacar mulai marah, hal ini bisa menjadi pertanda kuat. Metode 4. Memperhatikan bukti-bukti kuat. 1. Perhatikan tagihan tidak jelas atau kwitansi makan untuk 2 orang. Jika Anda terus menemukan kwitansi McDonald's untuk 2 orang, atau tagihan untuk gelang yang tidak pernah diberikannya, waspadalah. 2. Cari tahu apakah pacar Anda memiliki akun surel tambahan, atau akun internet lain. Awalnya, apakah pacar mengganti kata kunci surelnya supaya tidak bisa Anda lihat? Biasanya, wajar jika awalnya pacar tidak mau memberikan kata kuncinya. Namun, jika mendadak pacar mengubah surelnya untuk melindungi pesan yang dikirim atau obrolan yang disimpan, sebaiknya Anda waspada. 3. Perhatikan apakah teman-teman pacar Anda bertingkah lain di depan Anda. Apakah sikap teman-temannya mulai berbeda kepada Anda? Apakah teman-teman pacar Anda tampak gelisah, gugup, atau ingin segera pergi ketika Anda mengajak mereka mengobrol dengan santai? Mungkin mereka mengetahui sesuatu yang Anda tidak tahu. 4. Perhatikan apakah pacar mulai membelikan hadiah untuk Anda, atau mulai menyinggung akhir hubungan kalian tanpa beban. Kalimat seperti "seandainya kita putus" adalah pertanda kunci. Pacar Anda mulai merasa bersalah. Rasa bersalah ini mudah dilupakan dengan perilaku baik, atau pemberian hadiah untuk membuat pacar Anda tampak tidak egois. Metode 5. Meminta penjelasan pacar. 1. Dengarkan cara pacar Anda menjelaskan perilakunya. Jika pacar memberikan alasan yang rinci dan tersusun rapi, kemungkinan pacar Anda selingkuh. Kemungkinan besar, pacar Anda sudah memperkirakan pertanyaan Anda dan menyusun cerita untuk menutupi perilakunya. Dengarkan dan catat semua rincian yang tampaknya tidak penting, nama, waktu, lokasi persis, DLL, dari ceritanya dalam batin Anda. 2. Perhatikan respons pacar Anda. Ketika pacar Anda selesai bercerita, apakah dia menggelengkan kepala, mengangkat tangan, atau gestur serupa untuk menandakan kelelahan, kebingungan, dan ketidakpercayaan terhadap kejadian yang baru saja diceritakan? Bahasa tubuh dapat menandakan bahwa pacar Anda sedang berakting. 3. Setelah hening beberapa menit dan cerita pacar Anda selesai, ingat-ingat satu detail yang menempel di kepala Anda. Jangan lupakan detail yang sepertinya tidak akan menakuti atau membuat pacar waspada dengan kecurigaan Anda. Anda tidak perlu mencari hal spesifik. Ajukan pertanyaan abstrak tentang detail yang Anda pilih. Misalnya kapan detail ini terjadi. Jika pacar Anda berbohong, pertanyaan Anda akan mengungkapkannya. 4. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah situasi menjadi hening dan canggung atau berganti sebelum memberikan jawaban kepada Anda? Apakah pacar Anda terbata-bata atau berucap dengan gugup? Apakah pacar tampak sangat terkejut seakan terpergok? Jika benar, alasannya karena ketika seseorang berkata jujur, dia tidak perlu memikirkan alasan dan langsung menjawab. Namun, jika seseorang berbohong, dia harus berhenti sesaat dan menelusuri ceritanya lagi dari awal. Oleh karena detail kecil yang Anda tanyakan tidak penting saat membuat alasan, jawaban pacar Anda bisa tidak memuaskan atau garing. 5. Lakukan sekali lagi dengan pertanyaan yang mendetail. Terus perhatikan dengan saksama. Apakah Anda melihat pacar kembali memikirkan alasannya? Apakah pacar mulai frustrasi dengan pertanyaan bodoh Anda dan atau bertanya kenapa sih nanya mulu? Jika benar, langkah barusan adalah teknik mengulur waktu untuk membuat detail baru. Teknik ini juga membantu mengembalikan tuduhan kepada Anda dan menjadikan Anda sebagai orang jahat. Berapa kali kita mendengarkan, sebenarnya maksud kamu apa? 6. Bersiaplah untuk ditanya balik. Biasanya, pacar akan mulai bertanya dan berkata, "Apa, kamu gak percaya sama aku? Kamu pikir aku bohong?" 7. Tunggu dengan sabar. Pada akhirnya, Anda akan mendengarkan kalimat skakmatnya, "Apa,
Kamu pikir aku selingkuh? 8. Tanyakan diri sendiri, apakah Anda menyindir bahwa pacar menyembunyikan sesuatu? Apakah Anda mengarahkan cerita untuk membuat ruang interogasi kemudian terang-terangan menuduh pacar berselingkuh? Apakah Anda memang menuduhkan sesuatu? Dengan menanyakan pertanyaan sederhana ini, perilaku pacar yang terselubung tidak hanya terkuak, tetapi cerita alasan yang dibuat pun runtuh seketika, tidak peduli seberapa rapi cerita tersebut, dan pacar pun menjadi kewalahan. Pada titik ini, jika Anda menanyakan apapun, pacar akan berkeringat, panik, atau tidak bisa mengingat apapun dari cerita yang dibuat. Kontradiksi akan mengalir dan tidak lama kemudian Anda akan memiliki cukup informasi untuk mengetahui apakah pacar Anda berselingkuh.